Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya DHF Official. Kali ini bikin konten lagi guys. Batuk dulu guys. Kontennya agak berbeza nih. Tapi sebelum lanjut ngomong tentang konten ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya di channel DHF Official. DHF Official itu biasanya bikin konten tentang jual beli tanah, jadi properti lah, jual beli rumah apa. Tapi kali ini agak berbeda nih, agak berbeda. Kali ini kontennya tentang cara orang mau pergi ke Jepang dengan dengan biaya yang minim dan orang-orang yang belum paham banget tentang ke Jepang, karena sekarang itu banyak banget yang impian negara ke sana, pengen kerja di Jepang. Karena di Indonesia tahu sendiri ya, kerjaan itu sangat sulit. Dan seandainya ada juga, kita harus mengeluarkan uang. Apalagi di pabrik-pabrik itu banyak banget mafia itu. Terutama daerah Kerawang ya istilahnya daerah-daerah yang banyak pabrik. Kita sudah jadi rahasia umum. Kalau mau masuk pabrik tertentu, kita harus pakai uang juga. Entah uangnya besarnya mungkin 5 juta, 10 juta, saya juga tidak tahu. Tapi kenyataannya itu real ya guys. Itu banyak banget mafia yang pengen melancarkan masuk ke pabrik tertentu dengan biaya harus sekian. Itu juga belum tentu karyawan tetap ya guys. Itulah di Indonesia seperti itu, yang kenyataannya seperti itu guys. Ya mudah-mudahan ganti tahun, ganti peraturan tidak seperti itu ya. Kasihan orang-orang yang pengen cari kerja harus mengeluarkan uang. Mending kalau masuk, tapi kalau tidak masuk, ini kita kembali lagi ke pembahasan yang saya buat konten ini. Jadi buat teman-teman yang mau pergi ke Jepang untuk pemula, silahkan nih diobrolin, didengar konten saya ini guys, karena konten ini mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang gitu guys. Kebetulan saya juga, teman-teman saya yang sudah berhasil pergi ke sana terus pulang ya guys, itu ya ceritanya seperti itu. Yang pertama nih guys, syarat yang pertama itu sehat jasmani dan rohani. Intinya ya tidak punya kelainan dari organ tubuh, mungkin ada penyakit dalam sehat pokoknya ya, jasmani dan rohani normal, orangnya tidak ada apa-apa. Itu yang pertama. Kedua, lulusan SMA atau SMK sederajat ya guys itu. Dan yang ketiga itu yang pentingnya ada modal ya guys, karena kalau tidak ada modal tetap nggak bisa, karena kerja di Jepang itu harus melalui LPK. Nah ini kita bicara yang melalui LPK, sebab ada jalur mandiri juga ada. Kita bicara ngomong yang jalur LPK aja lah. Nah yang keempat itu kita harus pinter bahasa, belajar bahasa Jepang itu adanya yang di LPK itu. Makanya konten DHF Official ini, kalau Anda di Pulau Jawa, silakan recommended ya guys. LPK Puspa Setia Abadi yang ada kantornya di daerah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kalau yang Anda berminat di mana itu Bang, bisa hubungi nomor WhatsApp saya lah, 089 540 123 1363. Yang tadi syarat-syarat tadi mohon dipahami betul-betul ya guys, yang tadi saya sebutkan tadi. Setelah Anda ada modal, biayanya berapa? Biasa Anda hubungi nomor WhatsApp saya tadi aja, biar kita ngobrolnya lebih detail. Ini konten ini hanya sebatas wacana caranya berangkat ke Jepang tuh bagaimana ya guys. Bagi orang-orang pemula kan bingung, apalagi banyak calo-calo berkeliaran. Kalau saya jujur ya guys, saya bukan calo. Kalau Anda serius, hubungi nomor itu dan nanti saya antar ke LPK-nya langsung ya. Anda bisa ngobrol-ngobrol langsung di LPK-nya. Itu sudah berdiri sudah lama dan sudah banyak memberangkatkan kerja ke Jepang itu dengan visa magang ya guys. Visa magang ataupun TG, Toko Tegino. Bagi orang-orang pertama ya lebih baik usul saya itu bisa magang aja dulu. Soalnya kalau magang itu nanti dari LPK juga selalu dipantau, selalu dikoreksi. Beda dengan TG. Kalau TG kan kita mandiri ya guys. Tapi emang enaknya visa TG dan visa magang itu agak berbeda guys. Kalau visa magang itu
kita kerja, dicarikan sama kerjaan sama LPK itu, ada job, kita ngambil. Nah, setelah lulus ya udah diurusi sama LPK. Beda dengan TG Togino, TG itu kita juga bisa mandiri apa bisa juga lewat LPK. Kalau LPK itu kalau bisa TG cuman memberangkatkan saja ya guys. Dan buat teman-teman juga harus kolektif banget tentang mirih LPK. LPK itu ada yang untuk belajar tok ya, tapi untuk berangkat ke Jepang ya sakarepmu. Nah, itu perlu dipahami juga. Kalau Anda pengen mau belajar ke LPK, mau pergi ke Jepang, kita juga harus ngelihat top recordnya LPK itu sendiri bagaimana gitu guys. Dan yang paling penting nih guys, orang-orang yang mau pergi ke Jepang itu akhlaknya yang diperbaiki ya guys. Sekarang memenuhi syarat sehat jasmani, lulusan SMA, terus ada modal, terus belajarnya di LPK juga pinter, tapi attitude-nya yang tidak bisa dipakai. Mungkin orangnya songong, mungkin orangnya akhlaknya tidak baik, mungkin serabat-serobot apa. Itu jangan ya guys, karena apa? Kita juga nanti kerja di Jepang itu membawa nama negara, membawa nama LPK, dan membawa nama kita sendiri ya guys. Kalau kita itu tidak baik di negeri orang, otomatis dari LPK-nya nanti kena, dari negaranya juga ikut-ikut tercoreng ya guys. Belum lagi kitanya nanti di blacklist total. Dan yang paling buruknya guys, kita nanti efeknya itu ke teman-teman di bawah kita. Jadi mungkin orang yang mau ke Jepang gara-gara satu orang ini tidak baik, apalagi mungkin di sana melakukan kriminal, apa melakukan pelecehan, bla bla bla. Itu yang kurang baiknya seperti itu guys. Mungkin Anda di Indonesia ini orangnya temperamen ya guys, dikit-dikit keplak Nah, setelah kita berangkat ke Jepang itu dijauhi sejauh-jauhnya guys. Kita lebih baik ya tunduk ya guys, istilahnya hormat bener-bener. Kecuali memang orang Jepangnya ngejahatin kita ya kita lawan ya guys. Tapi orang Jepang itu kalau kitanya baik, yakin baik ya guys. Di mana-mana tempat tuh kalau kita baik, saya yakin baik. Bukan cuma di Jepang, di Indonesia sendiri aja kita baik, nanti orang juga bisa baik ya guys. Nah, untuk seperti itu silakan yang berminat mau berangkat ke Jepang, tanya-tanya, hubungi nomor WhatsApp saya ya guys, 089 540 123 1363. Adapun kisaran biayanya berapa ya, total jumlah jambleh itu kurang lebih sekitar 50-an ya guys, 50 sampai 60 juta itu bisa magang. Nah, untuk itu guys, kerjanya di apa bang, sektor apa ya? Kebetulan di LPK Puspa Setia Abadi itu pertanian juga ada, terus di konstruksi di Gemba juga ada. Yang penting Anda niatnya yang benar, jadi jangan setengah-setengah ya guys. Setelah Anda pengen niat-niat, mungkin kepintaran orang kan beda-beda. Setelah Anda di LPK belajar bahasa, tiba-tiba Anda otaknya tidak mampu istilahnya, akhirnya ngeplay ya guys, akhirnya ngedon, wah saya jadi gini. Justru kalau bisa kita semangat dari A sampai B sampai berangkat ya guys. Dan kalau mau ngambil job juga, kita juga harus pikir-pikir kira-kira di sana tuh bagaimana di sana. Jadi nggak usul ujug-ujug pengen berangkat aja, jangan. Kita juga telaah dulu, kita tanya-tanya dulu di sana, mungkin kerjanya di pertanian, terus di pertanian di daerah mana apa, nanti kan ada aja guys job kerjanya. Terus waktu petsetsu, waktu wawancara itu juga ada dijelaskan tentang gaji, tentang suasana. Jadi jangan sampai kita pergi ke sana terus menyesal ujug-ujug pengen pulang. Nah, itu bahaya ya guys. Kasihan sama LPK-nya juga, kasihan nanti teman-teman yang di bawah kita gara-gara kita. Pokoknya yang mantep lah. Kalau kira-kira Anda ragu-ragu, jangan ya guys. Mendingan jangan berangkat ke Jepang. Mendingan Anda kerja di rumah, entah jualan apa mungkin Anda wirausaha apa mungkin Anda kerja di mana. Itu lebih baik ya guys, daripada Anda memaksakan ikut-ikutan kerja ke Jepang, tiba-tiba ujung-ujungnya ngeplay, akhirnya wah nggak semangat. Ini semangatnya pertamanya, ujung-ujungnya kesana-sananya nggak semangat. Itu salah ya guys. Memang belajar bahasa Jepang juga tidak semua langsung bisa. Ada yang
beberapa bulan mungkin otaknya tidak mampu, akhirnya ya ini apa namanya tuh lambat ya guys. Tapi kalau kita semangat belajar yang serius mungkin ya cepat. Makanya kalau orang yang mau ke Jepang mungkin kelas 2 SMA itu kita belajar hiragana katakana itu ya dicicil ya guys, belajar pelan-pelan pas lulus SMA, pas kita berangkat ke LPK itu sudah tidak kaget mengenal huruf-huruf dan bahasa-bahasa Jepang yang kanji itu. Silakan yang berminat hubungi nomor WhatsApp DAEP Official 089540123163. Saya akan antar ya guys. Saya akan bantu semampu saya, akan bantu maksudnya mengarahkan ya guys. Sebab sekarang itu banyak banget mafia yang mau ke Jepang dengan biaya sekian dijamin berangkat, kenyataannya tidak berangkat. Yang LPK itu berangkat dan tidaknya itu tergantung siswanya itu sendiri ya guys. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, terus orangnya tidak aneh-aneh, ada job kita ambil, yakin bisa berangkat ya guys. Tapi itu kalau kita ragu-ragu, jangan diambil ya guys, karena nanti kalau kita ujuk-ujuk sebrot langsung diambil, tiba-tiba ada masalah, kita nggak betah, kita pengen mengundurkan diri, jangan ya guys. Karena Jepang itu negara tertib, negara yang super hebat, justru mengacarakan hal-hal yang sedemikian itu dididik ya guys. Dan siapa sih yang nggak pengen kerja di Jepang, pulang dari Jepang 3 tahun sampai membawa ratusan juta ya guys, kalau kitanya tidak boros. Tapi kalau kitanya boros ya sama saja guys. Makanya saya bilang tadi, akhlak kita diperbaiki, niat kita yang utama itu yang pas ya guys. Tujuan kita ke Jepang pengen kerja, pulang dapat uang yang banyak. Seperti itu dulu pribadi. Ada salah-salah kata, mohon maaf di channel DAEP Official. Kali ini kontennya berbeza lah, tapi ya semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang menonton channel ini. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye-bye.